sekedar edukasi aja. Bisa nggak sih Bang seseorang tersangka yang sudah ditahan melaporkan seseorang? Oke. Jadi saya berbicara dari sisi praktisi hukum bahwa dalam kasus pidana itu kan seorang menjadi tersangka itu kan bicara tentang alat bukti. Alat bukti itu kan ada 5. Ada keterangan saksi, ada petunjuk, ada juga keterangan ahli, ya kan? Ada juga dokumen atau surat, ada juga keterangan daripada si pelapor. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau seseorang jadikan tersangka ya, dalam kasus yang berbeda, dia juga boleh melaporkan orang lain kalau memang dia merasa ada yang dirugikan. Jadi dalam hukum itu siapa yang melapor kan dia harus membuktikan. Dan ketika terlapor merasa dia juga dirugikan dan laporan dia ternyata dia memiliki alat bukti yang kuat untuk melaporkan seseorang, tidak ada masalah. Negara kan negara hukum. Equality before the law, semua orang bersama kedudukan di mata hukum. Jadi tersangka pun masih punya hak hukum. Sama juga dengan korban. Jadi semua punya hak hukum yang sama. Sebut saja Nikita Mirzani kemarin melaporkan Reza Gadis dan suaminya menggunakan alat bukti yang digunakan Reza Gadis dan suaminya di persidangan kemarin. Apakah bisa alat bukti itu menjadi alat untuk Nikita melaporkan balik Reza Gadis dan suaminya? Apa dulu nih biar jelas? Illegal access. Illegal access dalam artian apa? CCTV atau rekaman? Rekaman saat itu, rekaman suara saat itu di persidangan. Rekaman suara dari seorang percakapan antara Nikita Mirzani dan merekam secara ilegal ya. Ya. Jadi merekam itu memang harus atas persetujuan kedua belah pihak. Ketika melakukan perekaman itu undang-undang dan itu juga ada terkait dengan masalah privasi seseorang. Jangan sampai kita merekam pada saat misalnya komunikasi, diskusi dan lain sebagainya tanpa seizin daripada pihak yang direkam, karena itu berarti dianggap ilegal. Bang, apakah ini langkah hukum Nikita untuk melaporkan Reza Gadis dan suaminya jika memang terbukti akan memperingan dia di peninjauan kembali? Kita lihat dulu ya, nanti ada pertimbangan nanti. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan di mana karena perekaman tersebut akhirnya kita harus mendekam di penjara dan dianggap rekam itu ilegal atau tidak. Karena memang perekam itu adalah harusnya dari awal pihaknya ini kita sudah harus mengajukan kepada hakim supaya rekaman tersebut ditolak karena rekaman tersebut ternyata dianggap ilegal oleh si tersangka atau terdakwa di pengadilan. Harusnya itu sebagai salah satu alat bukti kalau menurut saya dan harus dipertimbangkan oleh pihak majelis hakim. Untuk sekedar edukasi aja. Bisa nggak sih Bang seseorang tersangka yang sudah ditahan melaporkan seseorang? Oke. Jadi saya berbicara dari sisi praktisi hukum bahwa dalam kasus pidana itu kan seorang menjadi tersangka itu kan bicara tentang alat bukti. Alat bukti itu kan ada 5. Ada keterangan saksi, ada petunjuk, ada juga keterangan ahli, ya kan? Ada juga dokumen atau surat, ada juga keterangan daripada si pelapor. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau seseorang jadikan tersangka ya, dalam kasus yang berbeda, dia juga boleh melaporkan orang lain kalau memang dia merasa ada yang dirugikan. Jadi dalam hukum itu siapa yang melapor kan dia harus membuktikan. Dan ketika terlapor merasa dia juga dirugikan dan laporan dia ternyata dia memiliki alat bukti yang kuat untuk melaporkan seseorang, tidak ada masalah. Negara kan negara hukum. Equality before the law, semua orang bersama kedudukan di mata hukum. Jadi tersangka pun masih punya hak hukum. Sama juga dengan korban. Jadi semua punya hak hukum yang sama. Sebut saja Nikita Mirzani kemarin melaporkan Reza Gadis dan suaminya menggunakan alat bukti yang digunakan Reza Gadis dan suaminya di persidangan kemarin. Apakah bisa alat bukti itu menjadi alat untuk Nikita melaporkan balik Reza Gadis dan suaminya? Apa dulu nih biar jelas? Illegal access. Illegal access dalam artian apa? CCTV atau rekaman? Rekaman saat itu, rekaman suara saat itu di persidangan. Rekaman suara dari seorang percakapan antara Nikita Mirzani dan merekam secara ilegal ya? Ya.
Jadi merekam itu memang harus atas persetujuan kedua belah pihak ketika melakukan perekaman. Itu undang-undang. Dan itu juga ada terkait dengan masalah privasi seseorang. Jangan sampai kita merekam pada saat misalnya komunikasi, diskusi dan lain sebagainya tanpa seizin dari para pihak yang direkam. Karena itu berarti dianggap ilegal. Bang, apakah ini langkah hukum di kita untuk melaporkan Reza Gadis dan suaminya jika memang terbukti akan memperingan dia di peninjauan kembali? Kita lihat dulu ya, nanti ada pertimbangan hakim. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan di mana karena perekaman tersebut akhirnya kita harus mendekam di penjara dan dianggap rekam itu ilegal atau tidak. Karena memang perekaman itu kan harusnya dari awal pihaknya ini kita sudah harus mengajukan kepada hakim supaya rekaman tersebut ditolak karena rekaman tersebut ternyata dianggap ilegal oleh si tersangka atau terdakwa di pengadilan. Harusnya itu sebagai salah satu alat bukti kalau menurut saya dan harus dipertimbangkan oleh pihak majelis hakim.